Bayangkan, sampah yang selama ini menumpuk di kota-kota besar Indonesia sebentar lagi bisa berubah menjadi listrik. Tapi di balik proyek raksasa ini ada fakta mengejutkan. Justru kota penghasil sampah terbesar masih belum siap memulainya. Kementerian ESDM menargetkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau sering disebut PLTSA bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2026 ini. Pembangunan paling cepat dilakukan selama 1,5 tahun sampai bisa beroperasi. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan proyek tersebut difokuskan pada 34 kabupaten atau kota dalam negeri yang teridentifikasi memiliki permasalahan dalam penanganan sampah. Proses evaluasi dan pelelangan untuk proyek-proyek tersebut telah dilakukan di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara. Jika tahapan konstruksi dimulai sesuai jadwal pada pertengahan tahun ini, maka proyek Waste to Energy diharapkan paling cepat bisa beroperasi komersial pada tahun 2027. Pembangunan pun tidak dilakukan serentak di wilayah yang teridentifikasi, melainkan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah sendiri telah menetapkan harga jual listrik dari PLTSA di angka 20 sen US dollar per kWh. Angka tersebut sudah diperhitungkan termasuk untuk menutupi biaya teknologi pengelolaan sampah yang tergolong memiliki investasi besar. Adapun pemerintah akan menghitung selisih harga jual listrik PLTSA dengan biaya pokok penyediaan beserta potensi subsidi yang bisa digelontorkan. Pemerintah juga akan memperhitungkan kapasitas yang tersedia dan harga pokok produksi PT PLN Persero. Untuk diketahui, proyek WTE sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah mengidentifikasi 10 kawasan aglomerasi dari 26 kabupaten atau kota yang memiliki potensi sampah besar untuk dikelola melalui skema WTE. Hal itu pun telah disampaikan kepada Menko Pangan dan ditindaklanjuti oleh BPI Danantara. 10 aglomerasi tersebut terhitung memiliki total potensi sampah yang bisa dikelola mencapai 10.000 ton per hari. Target penyelesaiannya pada tahun 2027. Ada 4 aglomerasi yang telah masuk proses lelang oleh BPI Danantara, yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi. Sayangnya 2 aglomerasi terbesar, yakni Daerah Khusus Jakarta dan Bandung Raya, justru belum siap mengimplementasikan proyek WTE tersebut. Padahal potensi timbulan sampah di kedua wilayah tersebut sangat masif, masing-masing mencapai 8.000 ton dan 5.000 ton per hari. Sementara itu, Bali menjadi perhatian khusus. Presiden Prabowo secara khusus menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Bali, yang ia sebut berada dalam kondisi memprihatinkan. Presiden mengaku menerima keluhan langsung dari sejumlah pejabat asing terkait kebersihan Pulau Dewata. Menanggapi hal tersebut, Menku Purbaya mengungkapkan bahwa proyek pengelolaan sampah di Bali telah tersendat selama bertahun-tahun akibat konflik antar pemerintah daerah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan langsung apabila koordinasi daerah tidak berjalan efektif. Sementara itu, di Kalimantan Timur, investasi senilai 4,5 triliun dari perusahaan Cina dipersiapkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah regional di Kalimantan Timur yang akan melayani 3 daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana investasi besar ini dibahas dalam kunjungan kerja China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co. Ltd. bersama Magic Critical Indo ke kantor Bupati Kukar pada Selasa 3 Februari 2026 dalam rangka penyusunan feasibility study proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Kehadiran perusahaan Cina ini adalah tindak lanjut dari rencana kerjasama antara daerah dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dijelaskan, proyek PLTSA ini dirancang sebagai pabrik regional karena kapasitas mesin pengolahan membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar setiap hari. Oleh karena itu, satu daerah saja dinilai tidak mencukupi. Dalam rencana awal, lokasi pembangunan pabrik pengolahan sampah tersebut diarahkan berada di kilometer 37 kawasan Samboja yang berada di wilayah perbatasan dan dekat dengan kawasan ibu kota Nusantara. Pemprov Kaltim disebut telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektar untuk mendukung rencana investasi tersebut. Lokasinya dicarikan di tengah supaya bisa mengakomodir 3 daerah. Dari situ nanti dikoneksikan ke Samarinda, Balikpapan, dan Bukar. Meski nilai investasinya besar, Ahyani turut menegaskan bahwa proyek ini masih berada pada tahap awal, yakni studi kelayakan. Hasilnya nanti akan menjadi penentu apakah pembangunan PLTSA dapat dilanjutkan atau perlu mencari alternatif lain. Selain persoalan kelayakan ekonomi, ia juga menyebutkan bahwa tantangan utama yang tengah dikaji investor adalah jarak angkut sampah. Perusahaan menetapkan batas maksimal jarak tempuh pembuangan akhir ke kelola pabrik sekitar 50 km agar operasional tetap efisien. Apabila terrealisasi, proyek PLTSA ini tidak hanya menjadi solusi pengolahan sampah regional, tetapi juga berpotensi menambah pasokan energi listrik di Kalimantan Timur melalui kerjasama dengan PLN, sekaligus mengurangi beban TPA di masing-masing daerah. Jika proyek ini benar-benar berjalan, sampah bisa berubah dari masalah menjadi sumber energi masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia siap mengeksekusi rencana besar ini atau kembali terjebak masalah klasik yang tak pernah terselesaikan? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.